Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, pembahasan kita di dalam kitab Shalahul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah, Al-Allamatul Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sekarang kita berada di halaman 29, alinea kedua. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Umar, tajidul an, engkau sekarang bisa menjumpai, ya, engkau bisa menjumpai sekarang di sini ba'dul atfal sighar, sebahagian anak-anak kecil, yakunu ahsana min abihi, yang anak-anak kecil bisa jadi lebih baik dari bapaknya, fi istikhdamil hasubi, dalam mempergunakan alat-alat hitung. Sekarang kita lihat banyak betul anak-anak kecil kalau untuk menghitung lebih pintar bahkan daripada bapaknya. Kajian-kajian matematikanya lebih cerdas daripada bapak-bapaknya. Dia mempergunakan metode ini. Sementara dahulu bapaknya menghitung bisa jadi dengan metode yang disebut dengan metode tradisional. Dengan metode apa? Yaitu dengan metode lidi. Satu lidi dikumpul-kumpulkan menjadi satu. Itu bilangan berapa, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan berikutnya. Jadi semakin berkembangnya zaman, berkembangnya juga alat dalam memperkembangkan zaman tersebut. Semakin majunya zaman, semakin pula maju dalam alat untuk mengembangkan zaman. Dan itu semuanya tergantung kepada kita semuanya. Ya, kalau kita dahulu mungkin ketika kita mau memburu di hutan, bisa jadi dengan tombak. Ya. Kalau sekarang dengan jarak jauh, dengan bidikan sang pembidik yang sangat cerdas, dia belajar ilmu tentang bidikan. Maksudnya bidikan di sini menembak dengan jarak yang sangat jauh, dia bisa untuk menembak hasil plak. Artinya dengan perkembangan zaman semuanya, dan itu ada hal yang biasa jemaah sekalian. Permasalahan dunia semakin berkembang, alat untuk mengembangkan dunia itu semakin juga makin berkembang. Kalau dahulu bisa jadi orang berangkat haji tidak dijumpai dengan pesawat, karena memang belum ketika itu ditemukan pesawat. Yang paling tinggi bisa jadi dengan kapal layar. Tapi sekarang Masya Allah luar biasa, pesawatnya ada yang biasa, ada yang VIP dan sebagainya, Masya Allah. Jadi apakah lantaran anak itu lebih cerdas dalam hitungan, dalam matematik, dengan fisika, dengan kimia dan sebagainya misalnya, ketika dalam proses itu semuanya lebih pintar daripada bapaknya, kemudian lebih soleh? Belum tentu. Apakah itu harus menjadi lebih soleh daripada orang tuanya? Belum tentu. Kenyataannya justru orang-orang tempo dulu kesolehannya Masya Allah luar biasa, padahal mereka tidak pernah mengenal sepeda motor, mereka tidak pernah mengenal mobil, mereka tidak pernah mengenal perkembangan atau zaman canggih seperti zaman sekarang ini. Hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atau bahkan belum adanya pesawat, tapi mereka dari negara Indonesia nih bisa terbang ke Mekah tanpa pesawat. Ya, bisa terbang ke Mekah tanpa pesawat. Karamatul aulia. Keramatnya mereka para aulia Allah. Kalau sementara kita 9 jam dari Jakarta menuju ke Jeddah contohnya, atau ke Yaman dan sebagainya. Tapi zaman-zaman dahulu dengan waktunya plak cepat, kalbargil khatib, bahkan seperti kilat yang menyambar. Allah Subhanahu wa taala berikan karamah kepada mereka para aulia Allah, aulia-aulianya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha ja'at fi waqtihi, karena memang itu semuanya datang pada waktunya. Datang pada waktunya. Perkembangan zaman, ketika zaman sudah mulai berkembang, ilmu mulai berkembang, berarti pemahaman anak-anak sekarang pun
berkembang adanya. Ansarafa ilaiha dhihnu bisur'atin, dan pola pemahamannya dengan cepat beralih. Wasara afdal min walidi fiha. Nah, ketika itu anaknya lebih istimewa daripada bapaknya dalam itu bidang. Dalam bidang apa contohnya? Dalam bidang hitungan, bisa jadi anaknya lebih pintar daripada bapaknya. Dalam bidang teknologi, bisa jadi anaknya lebih pintar daripada bapaknya. Tapi kalau tentang permasalahan agama, belum tentu. Sementara mereka para ulama-ulama mengarang berbagai macam kitab. Kemudian kita lihat ulama zaman sekarang, kita harus buktikan. Buktikan apakah banyak karangannya seperti mereka para ulama-ulama kita tempo dulu, gitu. Jadi kalau untuk masalah dunia memang gak usah heran kalau zaman sekarang lebih pintar anak daripada orang tua. Masalah dunia yang dahulu bisa jadi metode sekolah tidak dengan sistem apa, sekarang online. Dahulu mana ada online, dan memang belum diketemukan alat itu semuanya. Kalau misalnya kira-kira libur, ya udah libur. Nah, sekarang kan ada sistem online dan sebagainya. Inilah perkembangan zaman, gitu. Nah, dalam perkembangan zaman tersebut kita lihat peranannya, mana yang titik kemaslahatan, mana yang titik mudarat. Kalau untuk kemaslahatan kita ambil, ya. Kalau misalnya kita lihat mic, misal kita pergunakan di masjid untuk adzan, di masjid untuk ngaji, di masjid untuk pembacaan sholawat, di masjid untuk pengajaran agama, untuk mendengarkan nasihat, ceramah dan sebagainya, tidak masalah mic. Siapa yang menjadikan mic menjadikan masalah? Kenapa? Untuk manfaat. Tetapi kalau misalnya mic tersebut untuk menghajar orang, untuk menjelekan orang, mengadu domba orang, kemudian untuk berbuat sombong kepada orang lain, untuk menertawakan orang lain, nah ketika itu tidak menjadi baik mic tersebut. Jadi tergantung siapa yang bakal mempergunakan mic tersebut. Nah, sekarang nih metode-metode zaman sekarang, zaman canggih sekarang, siapa yang mempergunakan itu semuanya? Kalau kita yang berperan, kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Artinya dakwah dengan sistem YouTube, dengan sistem media sosial dan sebagainya, kalau itu dijadikan untuk sarana dakwah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dijadikan untuk sarana maksiat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita lihat perkembangan. Jangan kita antipati tentang satu perkembangan zaman yang ada, jangan antipati. Pergunakan itu semuanya untuk ibadah kepada Allah. Coba ketika kita lihat sekarang, yang jamaah dan pemirsa melihat dan memandang pengajian lewat pengajian sekarang ini, yang kita lihat di televisi atau kita lihat di YouTube dan sebagainya. Zaman dahulu tidak ada, tapi sekarang memang ini adalah zamannya. Pergunakan itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang menemukan alat-alat alat-alat metode-metode atau teknologi canggih itu adalah dari orang kafir, tapi kita pergunakan untuk ibadah. Walaupun mereka yang menemukan itu semuanya, yang pertama kali mengambil itu semuanya dari mereka orang kafir, tapi kita jadikan ini sarana untuk ibadah. HP yang bisa jadi bukan dari kalangan kita yang menemukan ini semuanya, bisa jadi. Tetapi kalau misalnya kita tidak berperan aktif mempergunakan HP untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bakal menjalankan ibadah? Siapa yang bakal menjalankan kekuatan dakwah kalau misalnya memang umat Islam antipati terhadap itu semuanya? Jadi jalankan ini semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama anak-anak kita juga, jadikan sarana-sarana ini semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebagian dunia besar, mereka sudah tidak mempergunakan buku. Ya, saya pernah ke salah satu negara yang saya nggak mau sebut. Negara tersebut untuk anak-anaknya sudah tidak mempergunakan buku lagi. Jadi harus dengan apa? Dengan tab atau tab. Mau dibaca tab boleh, mau dibaca tab boleh. Ya, tab gitu, tab. Mereka anak-anak kecil seperti itu. Cuma memang permasalahannya mereka pada akhirnya nggak bisa nulis kalau begitu jadinya. Andaikan bisa, tulisannya jadi buruk. Walhasil itu adalah kemajuan yang ada di negara mereka. Sudah tidak pakai buku lagi, sudah semuanya pakai tab. Kalau misalnya generasi muslim tidak mempergunakan itu, akhirnya pendidikan mereka berkurang.
Sementara banyak pendidikan seperti itu disokong banyak dengan metode-metode canggih, gitu. Nah, Al-Habib Umar berkata, "Fala budda min giwamatin fi hadzal ma'na." Nah, kalau begitu jadinya wajib buat kita untuk merapikan dan untuk mengambil peranan dalam arti itu semuanya. Wala budda min tahakkumin fi. Yang wajib kita untuk mengambil atau memberikan sarana dalam menyelesaikan banyak permasalahan di sini dalam metode-metode canggih ini. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah. Kalau dahulu-dahulu ulama-ulama kita dari tarikh Hadramaut atau dari negara-negara Islam, mereka datang ke Republik Indonesia atau masih zaman dahulunya belum republik. Mereka datang dengan apa? Mempergunakan sampan, perahu layar. Tapi kalau sekarang dengan perahu layar, waktunya kan habis. Mau nggak mau mereka mengikuti perkembangan zaman dengan apa? Pesawat. Ikuti, gitu. Fama kullu syai'in yusmah lahu an yara, maka tidak setiap sesuatu diperbolehkan buat anak untuk dia lihat. Enggak setiap sesuatu buat anak lihat. Di HP-HP kita, di media-media sosial kita, enggak setiap sesuatu anak boleh dilihat. Tentang cinta kita kepada anak semuanya, YouTube-nya apa semuanya kita kasih kepada anak. Allahu Akbar. Bukan cinta, malah memberangus anak kita untuk masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan anak kita ke dalam lembah neraka kalau begitu jadinya. Wala kullu syai'in yusmah lahu an yasma', dan tidak setiap sesuatu untuk anak layak untuk didengar. Ada yang boleh didengar, ada yang boleh tidak. Ada yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh. Itu anak. Jadi kita lihat kira-kira nih anak boleh gak untuk lihat? Kalau boleh silakan. Sesuaikan dengan syariat. Kalau sesuai silakan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat jangan. Jangan kita perlihatkan kepada anak. Makanya apalagi anak-anak yang usia-usia produktif, masih usia-usia belajar, masih usia mereka di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, gitu. Masing-masing usia mereka belajar. Bagusnya terhindar nih. Kalau untuk kita terhindar dari media-media sosial, terhindar dari HP-HP. Kenapa? Ini yang membuat kalau misalnya ngajinya sebentar, kemudian main HP-nya lama. Banyak tuh. Giliran ngaji cuma sekedar 1 jam, main HP-nya 2 jam. Kira-kira pintaran main HP atau ngaji kalau begitu jadinya? Main HP. Akhirnya kalau misalnya ketika nanti bagaimana ya Allah, perkembangannya akhirnya umat Islam semakin lama semakin menurun. Sementara mereka orang-orang kafir, mereka mengambil kesempatan ini, mengambil kesempatan di mana ketika bodohnya umat Islam tidak kenal dengan ajarannya sendiri. Ya, umat Islam tidak kenal dengan ajarannya sendiri. Udah gitu mereka antipati terhadap ajaran, dan mereka mengatakan kalau misalnya adanya hukum qisas, harus ada hukum qisas misalnya dalam satu negara. Kemudian dia berkata ini garis keras. Dia belum mengerti tentang syariat, kemudian dia mengatakan ini adalah garis keras. Kenapa? Karena bil jahal, karena bodohnya tentang syariat. Jadi Al-Habib Umar seringkali berkomentar lantaran orang yang gampang sekali untuk mengatakan bid'ah, syirik, khurafat, bid'ah lagi, bid'ah. Itu karena memang dasar awalnya itu adalah jahal, bodoh. Al-jahal 'ani syariah, dia bodoh tentang syariat. Udah gitu sok ngerti lagi. Berapa banyak orang udah bodoh tapi wangkeng, seakan-akan dia adalah orang yang paling paham. Padahal orang yang paling paham dengan syariat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, orang dekat dengan mereka, para tabi'in terus sampai orang-orang dari kelompok mereka para aulia Allah, kelompok mereka para ulama-ulama saleh. Kenapa? Karena mereka lebih paham tentang syariat. Yang itu semuanya pemahaman mereka semuanya dengan bersanad. Kadzalika fil awqati aidan, demikian juga waktu. La budda an yafhamal waladu syai'an min qimatil waqti wa qimatil umr. Yang wajib anak memahami manfaatnya waktu, pentingnya waktu dan pentingnya umur. Nih kita kasih arahan nih kepada anak-anak kita, mumpung kamu masih anak-anak, ngaji yang benar. Nanti ketika kamu sudah remaja, sudah tidak menjadi anak-anak lagi, nak. Nanti ketika engkau menjadi
dewasa engkau nggak bisa jadi remaja lagi, nak. Nanti kalau sudah usia 40 tahun lebih dan sebagainya, apalagi melebihi dari 50 tahun lagi, kalau mau ngaji, Masya Allah susah, nak. Mumpung kau masih kanak-kanak, nak. Ini usia yang paling indah, nak. Ayo belajar. Perlu kita arahkan seperti itu. Waktu betapa Gimatul Waqt. Ada salah satu kitab yang namanya Gimatul Waqt. Manfaatnya waktu. Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Idrus, atau yang disebut dengan Al-Habib Sa'ad, pun berbicara tentang al-waqtu khairun minal mal. Yang al-umru khair minal mal, yang umur itu lebih istimewa daripada harta. Harta kita bisa cari, jamaah sekalian. Berapa yang kita mau dapat, insya Allah. Tapi umur, semakin kita semakin terus, semakin kita terus lagi semakin tua, itu bukan malah semakin panjang umur, tapi malah mendekati ajal. Kita kasih arahan. Fa idzal tahaga bil madrasati, ketika anak sudah mulai terjun di madrasah, sudah terjun di pesantren, sudah terjun di majelis taklim. Ini anak kalau misalnya di dunianya mereka majelis taklim, pesantren, madrasah, itu falturbat dirasatu, maka ikat pelajarannya nih. Kita sebagai anak, ikat anak kita dengan pelajarannya. Nah, engkau sudah menjalankan PR belum? Nah, engkau sudah menjalankan tugas dari guru belum? Nah, engkau sudah hafal ini belum? Nah, terus kita harus tahu, gitu. Kita yang proaktif kepada anak-anak kita. Wa amaluhu, dan perbuatan-perbuatannya, kuluha, semuanya, itu di pesantren, di sekolah, di majelis taklim, kalau itu adalah pulang pergi. Lain halnya kalau misalnya anak-anak kita yang ada di pesantren, atau yang mereka tinggal di majelis dan sebagainya, yang bisa jadi totalitas atau hampir totalitas kita serahkan kepada kiai atau guru atau habaib yang ngajar di majelis tersebut atau di pesantren tersebut. Semuanya untuk apa? Bi'azamatillah wa 'azamati rasuli, untuk mengagungkan Allah dan Rasulullah. Jadi anak kita sekolahkan, tujuannya apa? Untuk Allah. Anak kita taruh di pesantren, di majelis taklim, untuk apa? Untuk Allah. S1, S2, S3-nya, profesornya, menjadi kiai besarnya, ulama besarnya, pejabatnya, apa semuanya itu untuk Allah. Kita arahkan kepada anak kita dari sedini mungkin. Nah, engkau untuk Allah, engkau untuk berbakti kepada Allah, terus gitu, sampai dia mempunyai kekuatan yang sangat besar tentang bagaimana caranya mengagungkan Allah. Semakin dewasa, semakin ilmunya semakin bertambah, pengagungannya kepada Allah dan Rasulullah semakin bertambah pula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar di sini. Wa annal maqsudan min hadhil madrasati Allahu wa rasuluh. Maka bahwa tujuan dari madrasah, tujuan anak kita didik, pesantren, majelis taklim, di kuliah, di jamiah dan sebagainya, untuk apa sih? Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sedikit pun tentang permasalahan dunia, tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Dan jangan sekali-kali kita arahkan anak kita untuk dunia. Jangan kita arahkan mereka pola hidup, pola pemikirannya dunia. Jangan kita arahkan kepada anak-anak kita itu tujuan akhirnya itu adalah dunia. Dunia kal mamar. Dunia bagaikan tempat berlintas, pelintasan saja. Namanya orang berlintas, dia bakal keluar dari lintasan. Ad-dunya kal mahattah. Dunia itu bagaikan terminal. Enak di terminal satu hari, enak gak jemaah? Jemaah di terminal enak gak satu hari? 2 hari lebih gak enak lagi. Terminal sama, kita hidup di alam dunia juga gak enak kalau lama-lama. Kenapa? Ini cuma sekedar terminal kehidupan. Mahattatul hayah, terminal kehidupan. Yang setelah ini ada tujuan yang harus kita capai, akhirat. Tapi sebelum akhirat itu namanya
dunia. Yang wajib tuh bagaimana ketika kita di terminal. Kalau misalnya kita mau terminal, berarti kita mau mengharapkan bis yang paling bagus, kereta yang paling bagus, atau mungkin pesawat yang paling bagus, betul gak? Semakin kita naik pesawat atau kereta atau bis paling bagus, berarti semakin nyaman. Semakin nyaman kita dalam satu perjalanan, betul gak? Semakin nyaman, atau bahkan bisa jadi semakin cepat, sampai plak gitu, cepat sekali. Nah sekarang di dunia bagaimana kita bisa cepat kepada Allah, sampai kepada Allah? Semuanya itu tergantung kepada sarana yang kita jalankan. Kalau kita tidak jalankan sarana tersebut, keburu meninggal dunia, tapi kita belum beranjak ke pesawat, kita belum beranjak ke kereta, kita belum beranjak ke bis atau mobil dan sebagainya. Sementara waktunya sudah di end, sudah habis. Liyurdu anna, agar mereka, anak-anak kita, ridha kepada kita. Ajarkan penuh dengan kelembutan, ajarkan anak kita untuk sedini mungkin kenal kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah, asik sekali kan ketika kita kaget yang kita ajarkan kepada anak. Allah, ada bunyi apa namanya, piring atau ada gelas, Allah. Nah itu pengajaran kepada apa tuh? Kepada anak tuh, ya, pengajaran besar kepada anak. Jangan kalau misalnya tuh kita ngajarin kepada anak berisik sedikit, copet, copet, copot, copot apa? Kalau nyanyian dulu, nyanyian anak-anak kecil, copot, gitu. Emang ada yang copot dulu, nyanyian anak-anak, ya kan? Jangan diajarkan tuh anak-anak copot, copet, jangan. Kalau lagi kaget, copot. Aturan kalau kita kaget apa? Apa? Allah, Masya Allah, Allah. Kita kaget lagi, ada misalnya suara berisik, piring atau gelas, pring, la ilaha illallah, Masya Allah. Enak gak kalau gitu? Jadi dia talqin atau dia tahlilan dalam majlis tahlilan atau di luar majlis tahlilan, dia selalu tahlilan. Sementara banyak orang di majlis tahlilan dia nggak tahlilan. Bahkan terkadang di majlis tahlilan dia mengatakan bahwa tahlilan itu adalah bid'ah. Aduh. Sementara kaum muslimin di luar tahlilan dia tahlilan. Kenapa? Yang dia ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sarana untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sarana. Makanya mereka para aulia Allah, dunia ini sarana. Mereka cerdas. Lahum fatin, lahum fitnah. Mereka mempunyai satu kecerdasan tamah yang sempurna untuk bisa mencerdasi tentang permasalahan dunia. Makanya mereka jadikan dunia itu laysat lil ghaya, bukan untuk tujuan. Tapi dunia itu tadi dikatakan sebagai apa? Sarana menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal nastaqima ala ma habbu minna, dan kita berusaha untuk istiqamah dengan segala sesuatu yang mereka cinta kepada kita. Arahkan mereka cinta kepada kita, anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita benci. Tapi kita juga jalan kita dalam mendidik mereka istiqamah. Jangan sekarang kita ajak sholat, besok tidak. Jangan sekarang kita ajak ngaji, besok tidak. Berarti tidak istiqamah. Kita ngajak anak ngaji, sekarang ngaji, besok ngaji, nanti lagi ngaji. Artinya sekarang kita ngaji, besok ngaji. Jangan ada yang apa namanya, bolong-bolong. Nanti anak juga ketika ngelihat kita bolong-bolong akan mengikuti juga. Karena memang apa yang dilakukan oleh orang tua, anak bakal mengikuti. Bahkan ucapan, padahal menurut kita ucapan tersebut biasa saja, anak mengikuti ucapan yang kita ucapkan. Tingkah yang kita lakukan, anak bakal mengikutinya tuh, lihat. Makanya ketika kita ajak mereka untuk sholat, ajak mereka untuk ngaji, ajak mereka untuk masjid, mushola, majlis ta'lim, istiqamah. Istiqamah. Di balik capeknya kita, di balik kesibukannya kita, kewajiban kita mendidik anak merupakan sebuah kewajiban. Mencari rezeki itu kewajiban kita memang, tapi di sisi lain kewajiban anak berada dalam keagungan kewajiban yang harus kita maksimalkan. Boleh jadi kita mencari rezeki tidak maksimal, boleh jadi. Tapi kalau kita mendidik anak wajib maksimal.
Kita mencari rezeki nggak perlu maksimal, bismillah. Tapi kalau ketika kita mendidik anak wajib maksimal. Berarti tugas kita, peranan kita kepada anak jauh lebih istimewa daripada kita mencari rezeki. Jangan kita mengatakan capek, sudah di kantor, capek, saya sudah di jalan, saya capek mencari rezeki, kemudian mau mendidik anak lagi. Kewajiban kita. Kalau kita nggak mau, ya nggak usah punya anak, begitu aja. Betul nggak? Nggak mau dipusingkan, nggak usah punya anak awal. Kalau gitu jadinya nggak usah nikah. Nggak usah nikah udah. Gimana kek gitu. Ketika orang nikah, berarti dia harus paham sesuatu yang harus dia jalankan ke depan. Gitu. Apa yang harus dia jalankan dia sudah harus paham. Yang laki paham, yang perempuan paham dalam hakikat sebuah pernikahan. Dan tidak perlu adanya buruk sangka. Tidak perlu adanya suudzon. Ini dia. Ini suudzon menggelegar di mana-mana. Jamaah, suudzon menggelegar di mana-mana. Kalau misalnya sudah anak bersuudzon kepada orang tua, waduh. Makanya didik, ayo anak kita, didik anak kita, didik betul-betul sedini mungkin. Wal nurafiqil Mustafa fil akhirah, yang kita bakal mengiringi Nabi Muhammad kelak nanti di hari akhirat, amin. Ini dikatakan oleh Habib Umar, hadza kalamun labud an yasma'u minka. Ini adalah ucapan yang wajib anak dengar dari engkau. Ini kita ungkapkan kepada anak-anak kita seperti ini. Nah, tujuan engkau, nah, kita nanti bakal selalu dengan Nabi Muhammad. Nah, kita jalankan adab. Nah, kita menjalankan sunnah. Nah, kita menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad. Nah, terus kita ajarkan kepada anak kita. Wala budda an yatalaqahu dhihnu minka, yang wajib pemahamannya bertolak dari pemahaman engkau. Jadikan ini anak-anak kita. Makanya jadikan kita sebagai guru. Kita ini sebagai orang tua dan guru juga buat anak kita. Ulama-ulama kita, mereka para ulama-ulama tarim, Masya Allah. Mereka selain orang tuanya, mereka juga gurunya. Bahkan guru utama dan guru pemula, guru awal itu adalah orang tuanya. Jadi orang tua juga guru juga, tuh lihat. Dan mereka berhasil dalam mensukseskan anak-anaknya menjadi waliullah. Mereka berhasil dalam mensukseskan anak-anaknya menjadi ulama-ulama. Sukses. Ibarat kalau misalnya ketika kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah selalu kita membawa tanda mata atau hadiah buat anak. Berbagai macam. Entah kita bawa kopi misalnya. Kita pulang ke rumah kita bawa kopi. Ada kopi yang berisi bungkusan dan sebagainya. Tuh nanti anak-anak ngikutin kita juga tuh. Kenapa? Kewajiban. Oh iya, dulu bapak kalau pulang ke rumah bawa kopi. Saya juga dah gitu, lihat. Ngikutin nggak? Padahal perkara sepele kayak begitu. Sepele. Ketika tuh bapak dalam keadaan duduk kemudian selalu menghadap ke arah kiblat, nanti bakal anak ngikutin. Tanpa disadari apa yang dilakukan oleh orang tua diikutin oleh sang anak. Makanya nih, ucapkan yang baik, perlakukan yang baik. Kenapa? Segala ucapan dan tingkah laku kita diikuti oleh anak-anak kita. Iya kan? Kita bawa kopi diikuti anak. Padahal kopi seberapa sih jemaah? Kopi udah gitu kopinya ditaruh plastik, kita pulang. Allah Akbar. Diikutin nanti ketika anak dalam keadaan dewasa. Allah Akbar. Makanya wajar kalau misalnya ada anak jadi wali karena bapaknya wali. Wajar gak? Wajar juga kalau misalnya anak jadi ulama kalau bapaknya ulama. Wajar gak? Sama kalau misalnya anak brengsek gara-gara bapaknya brengsek. Naudzubillah. Jadi itu semuanya tuh tergantung dari kebiasaan yang ada. Dan itu semuanya diikuti gitu. Jadilah kita sebagai contoh tauladan yang paling istimewa buat anak-anak kita. Ya. Kalau perlu tuh anak-anak kita hobinya kita sebagai bapaknya. Jadi tuh tokoh utama yang paling dicintai adalah kita sebagai orang tuanya. Bukan Superman atau Fireman. Bukan Robin Hood atau bukan Spiderman atau bukan ini dan itu, atau mungkin bukan Ipin dan Upin.
Itu namanya misalnya bukan. Yang dia jadikan contohnya adalah bapaknya. Masya Allah. Bapak bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Kalau kita mengikuti aturan yang ada, yang diungkapkan di sini oleh Habib Umar dari Shalal Usrah, dari jilid pertama sampai sekarang, kalau kita betul bisa menjalankan, insya Allah bisa, insya Allah. Wa yafhamuhum minka, dan juga pola pemahamannya dari engkau juga. Pemahaman yang ada di dalam pemikiran dia, pemahamannya semuanya itu bisa mereka mempunyai satu pemahaman lantaran kita mampu memberikan pemahaman kepada sang anak. Makanya terkadang anak, Masya Allah, usianya sih masih kecil, tapi pola pemahamannya sudah cukup dewasa. Karena kita sebagai orang tua bukan cuma sekedar kita sebagai orang tua dalam artian orang tua dengan anak, kita juga bisa jadi sebagai teman dari anak kita. Kita ajak ngobrol, kenapa emang cemberut? Oh, mau beli sepeda? Oh iya, gampang, insya Allah gampang tuh, lihat, jangankan sepeda, yang ini aja bisa dibeli insya Allah. Nah, ibarat pendekatan kepada anak. Ketika tuh orang tua mendekati anak, itu ada satu pendekatan. Walaupun biasanya anak kadang menjauh, kadang malu, tapi di balik malunya tersebut nanti sang anak bakal terkenang. Oh iya, dulu bapak saya ya mau nyium saya, oh dulu bapak saya deketin saya, oh bapak saya, bakal terkenang itu semua. Ya, itu semuanya bakal terkenang dalam kepribadian sang anak. Karena sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dari yang ikhlas itu selalu akan terkenang oleh orang tuanya. Ikhlas gitu. Biasakan kita melakukan hatta yang kecil pun ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas. Ketika kita lagi ngobrol sama anak kita, misal ya tahu datang pengemis, kasih. Kalau perlu kita kasih ke anak kita agar anak kita yang ngasih ke pengemis tersebut, jangan kita. Kenapa? Mendidik anak apa? Untuk suka memberi, jangan bakhil. Gitu. Kalau misalnya ada temennya, anak kita lagi makan apa? Coklat atau makan ciki, ya, atau duren, anak kita misalnya dikasih sama jamaah-jamaahnya, misalnya dikasih duren, dikasih coklat, itu. Kemudian ada temennya datang, kasih nak coklat, kasih nak duren, nak kasih nak ini, kasih. Itu untuk mendidik agar anak kita tidak pelit, gitu. Jangan malah kita kompor-komporin, kompor yang lagi meleduk ibaratnya. Itu udah, jangan kasih nak. Jadi pelit tuh anak kita. Udah nak, biarin, gak usah peduli sama dia. Dia aja nggak peduli sama kita, jangan. Yang seperti itu kelihatannya mudah. Kelihatannya sih kita, wah, habis perkara. Tapi dalam proses pemahaman sang anak bakal terjalin terus berketerusan, nggak mau membantu orang. Orang yang benci sama dia, akhirnya semuanya di-kick balik. Enggak, aku juga nggak suka sama dia. Dia nggak suka sama saya juga nggak suka sama dia. Terus pola pemahaman terus akhirnya terus berakar dan mempunyai kekuatan besar sampai dewasa. Kan tidak bagus jadi akhirnya. Kenapa? Karena kita mendidik anak bukan berjiwa besar. Orang yang bakal berhasil di dunia yang akan datang lantaran dia mempunyai jiwa yang besar. Siapapun orang yang mau berhasil, dunia apalagi si akhirat. Ya, akhirat mau berhasil lantaran dia mempunyai jiwa yang besar. Nah, ini susah nih, jiwa yang besar. Ya, jiwa yang besar ini susah. Kecuali harus betul-betul terdidik sedini mungkin. Fatakunu bihadza unsuran mu'minan. Yang ini merupakan sebuah unsur yang baik. Rabbaital walada ala ma'nan 'azimin. Yang kau didik anak dengan arti pengagungan. Wa rabbatahu bi aslil usul. Dan kau sudah ikat anak tersebut dengan pondasi yang sangat kuat. Engkau ikat pondasi yang sangat kuat, ada apanya? Allah dan Rasulullah, pondasi keagungan. Ajarkan anak kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keturunan Rasulullah, cinta sahabatnya Rasulullah, cinta mereka para aulia, cinta mereka para ulama,
cinta Islam, cinta jihad, cinta perjuangan, cinta mencari ilmu. Ajarkan cinta, cinta lagi, cinta kepada mereka. Jangan kita ajarkan cinta yang disebut dengan cinta percintaan antara laki dan perempuan saja, yang ibaratnya cinta kanak-kanak disebut dengan cinta karet atau cinta permen karet. Jangan, justru itu kita hindarkan. Bagaimana tumbuh kembang cinta anak kita kepada Allah dan Rasulnya? Abadi itu. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua, cinta berbakti kepada mereka para ulama, para auliaullah, cinta berbakti kepada mereka para guru-guru. Ajarkan. Nak cium tangan, nak Pak Guru datang. Nak cium tangan, Kiai Habaib datang. Nak cium tangan, jangan masuk sebegitu saja. Ucapkan salam, assalamualaikum, gitu. Ajarkan. Nah, ini pendidikan kepada sang anak. Maksudnya apa? Inilah Rasulullah. Nah, Rasulullah masuk baca doa, Rasulullah masuk baca salam, keluar pula begitu. Kita ajarkan sunnah Rasulullah agar mereka betul-betul kuat di masa kecilnya akan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Karena cinta itu penuh dengan tingkah, aktor, penuh dengan tingkah. Dan tingkah itu harus ada satu perjuangan. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa perjuangan, namanya bukan disebut dengan cinta. Saya cinta, nggak ngaji, kadzab, pendusta. Pokoknya saya cinta sama guru, tapi dia nggak ngaji. Aneh banget. Cinta sama Nabi Muhammad, tapi mengatakan bahwa maulidnya bid'ah. Cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian keturunan dan sahabat-sahabatnya dicaci maki. Cinta sama Nabi Muhammad, para ulama-ulamanya dijelek-jelekin. Apakah ini yang disebut dengan cinta? Dusta, kadzab, pendusta. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Banyak gak? Banyak mempunyai pemahaman yang salah tentang hakikat cinta. Kalau namanya cinta, jaga. Cinta penuh dengan penjagaan, cinta penuh dengan kelembutan, cinta penuh dengan sayang, cinta penuh dengan kasih, cinta penuh dengan perlindungan, cinta penuh dengan pendekatan, cinta penuh dengan pengabdian. Ini yang namanya cinta. Cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengabdi kepada ajarannya. Cinta kita kepada guru, mengabdi kepada ajarannya. Ajarkan, tebarkan. Di antara kita cinta kepada Al-Habib Umar di sini, ilmunya sekarang kita sebarkan, kita tebarkan. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Sebagaimana beliau cinta kepada guru-gurunya, sebagai guru-gurunya pula cinta kepada gurunya sampai kepada junjungan para guru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cinta namanya. Ini cinta. Rabbatahu bil hablil matini, yang kau ikat dengan tali temali yang kuat, min ta'zimillah wa ta'zim rasulih, dengan cara mengagungkan Allah dan Rasulnya. Fayafanu anna syaglaka wa amalaka wa kull asyai allati tugimuha fil baiti marbutatan billah. Fayufham, maka diketahui. Akhirnya anak tahu bahwa kesibukan engkau, amal perbuatan engkau, segala sesuatu yang engkau dirikan di dalam rumah semuanya berkaitan dengan Allah. Bangun tidurnya engkau, mau tidurnya engkau, makannya engkau, minumannya engkau, di kamar mandinya engkau, di ruang tamunya engkau, di luarnya engkau naik ini dan itu, engkau bertutur kata dengan istri, dengan anak, marbutah billah, itu semuanya berkaitan dengan Allah. Akhirnya tuh anak, alhamdulillah, saya punya bapak bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Ada kegembiraan tersendiri. Ketika mereka menyaksikan bapak dan ibunya tidak sholat, sebenarnya mereka nangis, jamaah sekalian. Ya Allah, waktunya maghrib, bapak dan ibu tidak sholat, tidur. Ya Allah, waktunya subuh, bapak dan ibu tidak sholat, tidur. Itu jeritan hati mereka itu sangat luar biasa besar. Cuma memang terkadang kita tidak tahu dan tidak memahaminya. Mereka nangis, jamaah sekalian. Ya Allah, bagaimana saya mau menjadi anak saleh dan saleha kalau di waktu subuh bapak dan ibuku masih tidur. Ini waktu subuh, kita udah bangun belum jamaah? Jamaah, udah bangun belum? Kalau udah bangun, udah segera mungkin untuk sholat, untuk zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah.
Ya Allah, paksain deh dunia bentar, paksain ibadah. Capek, paksain. Ngantuk, paksain. Kenapa? Dunia, ad-dunya lahdhah, faj'alha ibadah. Imam Syafi'i mengatakan dunia itu sebentar, jadikan yang sebentar itu untuk ibadah. Wa bi rasuli, dan semuanya berkaitan dengan rasulnya. Wal talaba wa talabi ridwanillahi wa ridwani rasuli, dan semuanya dalam tuntutan ridha kepada Allah dan rasulnya. Semuanya dalam tuntutan ridhanya Allah, ridhanya Rasul, ridhanya Allah, ridhanya Rasul terus. Anak cerdas jamaah sekalian. Anak bakal memahami jamaah sekalian. Anak bakal memahami hakikat hidup sebelum mereka keluar dari rumah mereka, ketika mereka melihat tingkah yang ada di dalam rumah bapak dan ibunya, saudara-saudaranya. Karena dunia mininya kita adalah di dalam rumah. Kalau Taman Mini Indonesia Indah itu adalah merupakan gambaran Indonesia secara menyeluruh, ya kan? Taman Mini Indonesia Indah, atau orang Arab bilang Andunisi atau Indonesia, yang nggak ada masalah, yang penting Indonesia. Itu gambaran Indonesia secara menyeluruh. Ada ininya, ada itunya, ada ininya, ada itunya, ya kan? Ada pulau, pulau buatan, ada ini, itu gambaran kecil. Gitu. Kita melihat dunia yang lebih besar, gambaran kecilnya di dalam rumah kita. Itu aja. Kalau misalnya tuh suami dan istri main pukul-pukulan mulu, ya berarti di dunia emang ada begitu. Pukul-pukulan lagi, berantem lagi, perang, berantem lagi. Kalau misalnya suami dan istri santun, Masya Allah, atau dalam istilah zaman sekarang santun, santuy katanya, bapak santuy, ibu santuy. Karena memang di dunia juga begitu, nikmat surga. Makanya dalam sabda baginda Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tercermin di dalam rumah Rasulullah seakan berada di dalam surga, padahal mereka belum berada di dalam surga. Istri dan anak-anaknya Rasulullah belum berada di dalam surga, tapi mereka sudah merasakan keindahan surga. Dengan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya, ya Allah jamaah, kecil. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk di rumah baginda Rasulullah, beliau angkat tangan beliau, itu adalah atapnya rumah Rasulullah. Sayyidina Umar ketika beliau masuk ke rumah Rasulullah, beliau angkat tangan, nggak pakai dingke, itu udah atapnya baginda Rasulullah. Pendek gak? Pendek sekali jamaah sekali. Tapi istrinya bukan satu. Ada berapa? Ada 12, yang pada akhirnya 9. Ya, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11, ya. Tadinya 13, kemudian 11 ditalak oleh baginda Rasulullah 2 orang. Karena baru nikah, kemudian yang keduanya itu sudah tidak menghargai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditalak langsung sebelum dukhulnya baginda Rasulullah, jauhkan, udah ditalak 2 orang. Yang jadi berikutnya, gitu. Istri-istri baginda Rasulullah bukan 1, bukan 2, tapi mereka merasakan sebuah kenyamanan. Kenapa? Surga. Ini kaum muslimin baru punya istri 1, udah seakan berada di dalam neraka. Betul gak? Betul gak? Allahu Akbar, seakan berada di dalam neraka. Padahal kewajiban dia dalam mendidik sedikit. Cuma istri 1, anaknya juga paling cuma 1 atau 2, sedikit. Apalagi zaman sekarang, mempunyai anak banyak kebingungan. Wah, semuanya udah baru punya anak 2 langsung KB, punya anak 1 bahkan terkadang sebagian mereka udah KB. Kenapa? Nggak mau punya anak banyak, bingung. Kewajiban dia sedikit, tapi nggak berhasil. Udah punya anak 2, ya Allah, nggak berhasil. Sementara mereka, para ulama-ulama kita tempo dulu, anaknya ada yang 40 jamaah. Istrinya nggak ada yang dikit, 4, emang 4, minimal 3 minimal, la ilaha illallah. Atau minimal lagi berapa? 2, udah gitu. Paling kecilnya mereka 2. Sekecil-kecilnya ulama zaman dulu, istrinya berapa? 2, anaknya puluhan, semuanya anaknya jadi wali, sampai istrinya waliyah. Istri pertama waliyah, istri kedua waliyah,
Zaman sekarang, istri yang pertama tonjok-tonjokan, istri kedua pukul-pukulan. Anak sekarang semakin punya banyak anak, semakin pada ngawur semuanya. Karena tidak dididik dengan didikan syariat. Na'udzubillah. Ya Allah, mana yang salah? Apakah syariat yang salah atau kita? Tidak. Syariat sudah mendidik kita dengan benarnya, dengan maksimalnya. Tapi kita membiarkan syariat cuma sekadar dalam pemahaman, seakan syariat hanya ada di majelis ta'lim, seakan syariat hanya ada di masjid mushola saja, tidak dalam kehidupan praktek yang nyata. Wa anna hadza huwal maksud, dan bahwa inilah tujuannya. Wa anna khuliqna min ajli hadza, dan kita tercipta untuk ini. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Ya, kita tercipta untuk Allah. Karena ada nyanyian, aku tercipta untuk kamu. Wah, bohong banget. Aku tercipta buat kamu. Wallahu Akbar. Kita tercipta buat Allah, apa jadi buat dia? Istri tercipta semuanya buat Allah, apa jadi? Allah Akbar. Ini kan kata-kata gombel. Gombel atau gombal? Allah. Kegedean gombalnya. Aku tercipta hanya untuk kamu, sayang. Allah Akbar. Udah gitu diucapin lagi. Ya Allah, diketawain nama malaikat. Allah nyiptain kamu bukan untuk begini-beginian. Allah nyiptain kamu untuk ibadah. Ya Allah Akbar. Rugi amat. Tercipta hanya untuk ini dan astagfirullah. Ya Allah. Kembali. Tujuan kita semuanya untuk Allah dan Rasulullah. Sampai kita mendidik anak dan istri untuk Allah dan Rasulullah. Harta yang kita miliki untuk Allah dan Rasulullah. Sarana yang kita miliki semuanya untuk Allah dan Rasulullah. Nafas kita, hidup dan mati kita. Inna salati wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, milik Allah. Ya, itu kalau hidup dan mati kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lain. Apalagi harta yang kecil gitu. Jadi jamaah sekalian, nikmat ketika kita memahami hakikat kehidupan kita. Dan mereka para ulama-ulama memberikan nasihat kepada kita. Di sini Al-Habib Umar memberikan nasihat kepada kita karena beliau merasakan sebuah nikmatnya dalam mendidik anak dan istri. Beliau berikan kepada kita, rahmahnya beliau untuk kita, santunnya beliau buat kita. Beliau sudah mendidik anak dan istrinya, alhamdulillah. Beliau berikan ilmu tersebut buat kita. Tidak pelit beliau, Al-Habib Umar tidak pelit. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka kaum muslimin seperti kehidupan keluarga mereka dengan anak dan istrinya, sebagaimana dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat besar kita dalam mengkaji kitab Shalawul Usrah wa Darul Abawin fit Tarbiyah. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas kajian tersebut berkah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bir Rasul wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil amdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajimama wa li anbiya ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نادى بسبب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد حمده وآله وصحبه عدادة في الصحب والحمد لله في البر